Mm-mm. Kenapa kita bisa punya deposito? Ya kalau misalnya gajinya kecil, pengeluarannya besar ya nggak mungkin kan punya deposito, ya kan? Iya. Sama kayak trigliserida, Heeh. karena dia deposito cadangan energi, maka kalau misalnya kita makannya pas dengan yang dikeluarkan, kita makan misalnya 2.500 kalori, Mm-mm. kita mengeluarkannya juga 2.500 kalori, Mm-mm. maka ya nggak ada cadangan, impas saja gitu Oke. kan. Ya, maksudnya trigliseridanya tidak akan tinggi, dia akan berada dalam batas yang normal. Tapi kalau misalnya makannya 2.500 kalori, Hmm. keluarnya 3.000 kalori, maka trigliseridanya akan dipakai. Trigliseridanya akan turun karena Turun. kita butuh eh, energi lebih banyak daripada yang kita makan. Jadi kalau trigliserida itu hanya atau berkaitan banget dengan pembuluh darah ya dok ya? Enggak juga sih, Enggak juga. dia bisa juga berpotensi kalau dia tinggi, Mm-mm. dia bisa juga mengganggu fungsi hati. Oh, Ujung-ujungnya jadi fatty liver. Bisa juga mengganggu pankreas, hmm. ujung-ujungnya jadi pankreatitis. Tapi Oke. memang pada umumnya orang paling takut kan kalau dibilang, oh ini nanti bisa jadi plak loh. Oh Oke. ini nanti bisa ujung-ujungnya kemana-mana loh gitu. Itu yang seremnya ya adalah bisa mengganggu pembuluh darah yang akhirnya menimbulkan plak, bisa jadi serangan jantung, stroke dan lain Iya, sebagainya. Tapi sebenarnya juga iya, bisa ya larinya jadi ke hati. Hati itu berarti nanti iya. risikonya jadi kanker hati gitu, Dok. Atau gimana? Jadi sakit hati. Oh iya, Aduh, kalau itu beda lagi. jadi fatty liver Oh, biasanya ke fatty fatty liver liver dulu. atau juga Jadi pankreatitis ya, kalau pankreas pankreatitis, ya. jadi proses peradangan pada pankreas. Kalau Oke. fatty liver eh, adanya lemak yang dijumpai di sel-sel hati. Oke, nah yang saya mau tanyain dok, kenapa kok bisa seseorang kadar trigliseridanya tinggi? Apa yang menyebabkan itu jadi tinggi? Apakah sering makan makanan yang kalorinya tinggi kah saja? Atau ada alasan-alasan lain? Nah, ini sama kayak tadi ya, Hmm, deposito. mm-mm. Kenapa kita bisa punya deposito? Ya kalau misalnya gajinya kecil, pengeluarannya besar ya nggak mungkin kan punya deposito, ya kan? Iya. Sama kayak trigliserida, Heeh. karena dia deposito cadangan energi, maka kalau misalnya kita makannya pas dengan yang dikeluarkan, kita makan misalnya 2.500 kalori, Mm-mm. kita mengeluarkannya juga 2.500 kalori, Mm-mm. maka ya nggak ada cadangan, impas saja gitu Oke. kan. Ya, maksudnya trigliseridanya tidak akan tinggi, dia akan berada dalam batas yang normal. Tapi kalau misalnya makannya 2.500 kalori, Hmm, keluarnya 3.000 kalori, maka trigliseridanya akan dipakai. Trigliseridanya akan turun karena turun. kita butuh eh, energi lebih banyak daripada yang kita makan. Nah, kalau Oke. misalnya kita makannya 2.500, makainya cuma 1.000, jadi makannya udah tinggi kalori, Mm-mm. udah kue-kue, manis-manis, minyak-minyak, goreng-goreng, Hmm. banyak, sering gitu kan. Terus cuman baring-baring kaum rebahan yang cuman santai-santai di sofa. Atau duduk, kalaupun duduk cuman buat makan doang. Habis itu baring lagi di sofa nonton doang gitu kan. Energi yang dikeluarkan cuma sedikit. Ah, Akibatnya akan numpuk-numpuk-numpuk yang surplus dari apa yang kita makan, yang kita tidak gunakan, kita tidak bakar menjadi aktivitas, maka itulah yang akan hmm. disimpan dalam bentuk cadangan energi si trigliserida ini, makin lama akan makin naik, makin naik, makin naik. Oke, berarti kalau simpulan saya nih dok ya, orang yang makannya banyak banget tapi olahraganya hampir nggak pernah, berarti itu kemungkinan trigliseridanya tinggi besar banget dong ya. Iya, Oke, nah itu ya simpulan yang mungkin bisa dipahami bagi Anda sahabat Sonora. Jadi kalau makan banyak ya harus diimbangi juga dengan olahraga yang tinggi supaya kadar trigliseridanya nggak ikutan tinggi juga.